Halo teman-teman investor, selamat datang di sesi mentoring kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan realitas di balik saham-saham yang kelihatannya super murah. Kita pakai PT Himalaya Energi Perkasa atau kode sahamnya HDAE sebagai studi kasus. Nah, di sesi ini coba deh kita posisikan diri bukan cuma sebagai pedagang saham, tapi sebagai analis bisnis yang rasional. Yuk langsung aja kita bedah. Oke, ini dia peta jalan analisis kita hari ini. Mulai dari jebakan saham harga murah, mengupas bisnis inti HD, bedah laporan keuangannya, masuk ke kelas valuasi untuk cari harga wajar, sampai kesimpulan akhir dari saya. Kerangka ini bakal ngebantu banget buat Anda menilai risiko yang sebenarnya. Bagian 1. Jebakan saham harga murah. Kita mulai dari jebakan psikologis yang paling sering menjebak teman-teman retail di luar sana. Coba deh, tanya ke diri Anda sendiri. Hanya karena ada saham yang harganya jauh di bawah Rp50, sebutlah 19 perak kayak HD ini, apakah itu otomatis berarti sahamnya salah harga atau kemurahan? Sebagai mentor Anda, saya mau kasih peringatan keras nih. Harga nominal yang kecil tuh sering banget cuma ilusi. Ilusi yang menutupi masalah struktural yang super besar di dalam perusahaannya. Apalagi kalau kita lihat fakta regulasinya. HD ini sekarang terjebak di papan pemantauan khusus, alias dapat notasi X. Kenapa? Karena harganya yang terlalu rendah dan likuiditasnya macet. Artinya apa buat Anda? Artinya, Anda itu lagi bertransaksi di lingkungan isolasi yang risikonya tinggi banget. Pakai mekanisme full call auction, di mana Anda sama sekali nggak bisa ngintip kedalaman antrian permintaan dan penawaran sebebas di papan reguler. Gelap, teman-teman. Lanjut ke bagian 2. Mengupas bisnis inti HDE. Sebelum pusing mikirin naik turun harga saham, ingat satu aturan emas ini, kita wajib paham bisnis nyata yang ngasilin uang tunai buat perusahaannya. Kalau kita lihat sejarahnya, perusahaan ini rekam jejak transformasinya panjang banget. Berdiri tahun 89, lalu IPO di tahun 2004 sebagai broker keuangan. Terus di 2017 mereka banting setir 180 derajat mengakuisisi 55% saham fasilitas LPG. Nggak berhenti di situ, sekarang mereka lagi nyoba bermanuver lagi buat masuk ke energi terbarukan. Spesifiknya mini hidro, dengan target di 2026. Tapi tahu nggak realitas operasionalnya sekarang gimana? Risiko konsentrasinya parah banget teman-teman. Pada dasarnya, HDO ini cuma operator satu stasiun pengisian LPG di Semarang. Udah gitu, mereka bergantung 100% sama satu klien aja, yaitu Pertamina. Margin pendapatannya juga mentok gara-gara kebijakan harga subsidi LPG 3 kilo. Makanya, wajar kalau sekarang mereka kayak lagi nunggu keajaiban dari izin OJK buat akuisisi pembangkit listrik mini hidro tadi. Anggap aja ini skoci penyelamat mereka. Bagian 3, bedah laporan keuangan perusahaan. Nah, sekarang kita geser dari cerita bisnis ke angka-angkanya. Mari kita lihat paradoks finansial yang ngumpet di dalam HD ini. Biar gampang, bayangin neraca HD ini kayak sebuah benteng. Punya utang Rp0 itu kemewahan yang langka banget loh buat perusahaan ukuran mikro kayak gini. Total ekuitasnya 8,8 miliar, terus ada uang kas nganggur sekitar 640-an juta. Ini jelas jadi tameng yang kuat dari guncangan suku bunga bank. Jadi, kalau dari kacamata solvabilitas, mereka kelihatannya sehat-sehat aja. Tapi tunggu dulu. Di dalam benteng yang kelihatan kokoh tadi, ternyata atapnya bocor parah. Coba perhatikan. Pendapatan inti mereka memang ada di angka 4,13 miliar rupiah. Tapi beban umum dan administrasinya, wow, ini nyedot sampai 3,35 miliar rupiah sendiri. Ini sih benar-benar ngerampok habis laba kotor mereka yang dari awal memang udah tipis. Efek domino dari kebocoran tadi, margin laba bersih mereka anjlok ke minus 71,33%. Maksudnya gini, untuk setiap Rp1 pendapatan yang masuk ke kasir, mereka malah kehilangan uang. Operasional bisnis inti perusahaan ini tuh beneran berdarah-darah dan tiap hari bakar uang kas yang ada di benteng tadi. Masuk ke bagian 4, kelas valuasi. Harga wajar. Ini pasti yang paling teman-teman tunggu kan? Pertanyaan besarnya, gimana caranya kita ngasih harga atau valuasi wajar buat perusahaan yang sama sekali nggak ngasilin cuan bersih? Berhubung kita nggak bisa pakai rasio price to earnings atau PE karena labanya aja minus, kita harus putar otak nih. Kita pakai metrik price to sales alias PS. Metrik ini ngebandingin kapitalisasi perusahaan sama total pendapatannya. Ini krusial banget buat ngukur, sebenarnya pasar tuh rela bayar berapa sih untuk tiap rupiah pendapatan kotor yang dicetak perusahaannya? Sekarang coba lihat jomplangnya valuasi ini. Bayangkan, investor saat ini nekat bayar premi sampai 10 kali lipat dari nilai penjualannya untuk saham HD. Padahal ya, kalau kita lirik rata-rata industri retail khusus yang skalanya jauh lebih gede dan udah terbukti cetak laba, itu cuma dihargai 0,8 kali penjualannya loh. Gila kan? Ini sinyal merah alias indikasi overvaluation yang cukup ekstrim.
Dan kalau kita mau sedikit lebih tajam pakai model discounted cash flow yang ketat, nilai intrinsik wajar dari saham ini, yap, Rp0. 0. Ini emang realita yang pahit banget buat sebuah perusahaan yang belum bisa buktiin kalau model bisnisnya sanggup ngasilin margin keuntungan yang positif secara berkelanjutan. Tapi anehnya, coba deh cek forum saham. Banyak banget investor retail yang bilang, wah tunggu akuisisi Mini Hydro nih, mumpung masih 19 perak, ayo average down. Serius, ini tuh ibarat beli tiket kapal Titanic yang udah jelas-jelas bocor, cuma karena harga tiketnya lagi diskon gede. Mereka rela tutup mata sama kenyataan finansial yang bobrok, cuma demi ilusi nominal murah dan nungguin aksi korporasi yang penuh harapan palsu. Bagian kelima, kesimpulan mentor untuk investor. Sebagai penutup sesi edukasi kita hari ini, yuk kita rangkum semua resiko dan peluangnya. Biar Anda sebagai investor cerdas bisa ngambil keputusan pakai data, bukan pakai emosi semata. Oke, jadi gini ringkasannya. Neraca yang bersih tanpa utang itu cuma ngasih napas buat bertahan sekitar 1,8 tahun aja. Rencana pindah ke bisnis Mini Hydro emang seksi buat tren ESG, tapi ingat, OJK belum ketuk palu persetujuan dan mereka butuh suntikan modal yang luar biasa besar. Bisnis inti LPG yang sekarang jelas nggak sanggup penopang. Nah, kalau ujung-ujungnya mereka harus cari modal baru, siap-siap aja bakal ada rights issue yang bisa ngedilusi nilai kepemilikan Anda habis-habisan. Teman-teman investor, saya sangat menyarankan Anda untuk pakai checklist 4 langkah ini. Pertama, abaikan harga nominal saham. Kedua, nilai gimana profitabilitas strukturalnya, jangan cuma ngeliat neraca sehat. Ketiga, sadari penuh risiko regulasi nongkrong di papan FCA. Dan terakhir, keempat, wajib minta kejelasan gimana caranya perusahaan bisa tumbuhin laba sebelum Anda taruh uang di sana. Disiplin ya, ini kunci selamat investasi. Jadi, coba cek portofolio Anda sekarang. Apakah isinya murni berdasarkan fakta finansial atau cuma isinya harapan retail yang berlebihan? Ingat baik-baik ya, saham murah itu baru bisa dibilang tawaran menarik kalau nilai intrinsik bisnisnya jauh lebih tinggi dari harga yang nempel di bursa. Lakukan audit independen Anda sendiri, bedah laporannya sebelum jari Anda nekat menekan tombol beli. Sampai ketemu di analisis saham kita selanjutnya.